Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah impak kita pada Minggu pagi ini, tanggal 13 Juni tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai ibadah impak kita perkenalan dulu yuk, Kak Ita. Ya. Di sini ada Kak James. Ya, aku dengan Kak Ita. Dan pemusik kita ada siapa, Kak? Kak Ina. Betul sekali, Kak Ita. Nah, sebelum kita mulai ibadah impak kita, ada beberapa hal yang harus kita siapin, Kak Ita. Yaitu yang pertama ada, ya adik-adik, siapkan Alkitabnya. Ya, semua sudah ada Alkitabnya kan? iya, lalu jangan lupa juga hidung cerianya adik-adik. Ayo dicari dulu. Terus ada juga celengan persembahannya adik-adik. Dan jangan lupa isi persembahannya ya dalam celengannya. Oke. Ya adik-adik, jangan lupa juga siapkan hati adik-adik masing-masing. Hati kakak-kakak juga. Yang bagaimana? Yang rendah hati, yang sungguh-sungguh, supaya ibadah kita menyukakan hati Tuhan. Gitu adik-adik. Betul Kak Ita. Nah, ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan mulai saat teduh kita. Yuk adik-adik. Jangan lupa kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita tunduk kepala kita. Saat teduh dimulai. Saat teduhnya selesai. Nah adik-adik, ayo sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita siap untuk puji-pujian. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah, sebelum memuji Tuhan, Kakak Ita mau tanya, siapa yang paling sayang sama adik-adik? Ayo. Wah, Kak Ita nggak dengar jawabannya. Kak Ita minta diwakili Kak James aja. Iya. Kak James, siapa yang paling sayang sama Kak James? Tuhan Yesus, Kak Ita. Ya, betul. Setuju adik-adik ya? Setuju. Kalau Tuhan Yesus sayang adik-adik, artinya adik-adik diangkat jadi anak Tuhan Yesus. Dan adik-adik akan memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan kekal di sorga dari Tuhan Yesus. Karena itu mari adik-adik kita menyanyi dengan sukacita. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Ayo Kak Ina. Kembali ya. Sementara kakak-kakak akan menyapa adik-adik ya. Kita sapa kelas anak tanggung. Oke Kak Ita. Ada Zora, ada Valeska, ada Zevanya, ada Rafael, ada Josafat, Rafael, Tinus, Mario, ada Iren, ada Richelle, ada Vio, ada Hans, ada Sani, ada Jeremy, Jessica, Yohanes, Keke, Chester, Cesa, Michelle, Shores, ada Jonathan, ada Kelvin. Halo ya, adik-adik. Ada Rere, ada Brian, Rehan, Michael, Kenzie, Kanaya Nenggolan,
Christian Revame. Ada Jemeli. Halo adik-adik. semua. Ada Benaya. Ada Rachel, ada Harvan, ada Harvin. Ada Altar, Claresia. Ada Jesslyn, ada Louis, David, Daniel, Gabriela. Halo adik-adik. Lalu ada Revel, Kristo, Karen, Tania, Grace, Daryl, Anya, Rakas. Ya, ada lagi Matthew, Patiruhu, dan Nauli. Halo adik-adik. Lalu ada Samuel, ada Rehel, Dan ada Bevan, Kak James. Yeay. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi adik-adik ya. Mohon untuk adik-adik semuanya berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah, Kak James, ya Kak Ita, ya kalau kita mau disayang Tuhan, syaratnya apa Kak James? Kita harus apa? kita harus hati-hati Kak Ita Iya. dengan segala hal. Ya, kita harus ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi, gunakanlah tangan kita, gunakanlah kaki kita, gunakanlah mulut kita seturut dengan kehendak Tuhan supaya kita disayang Tuhan Yesus adik-adik. Yuk kita nyanyikan Kidung Ceria 278, Hati-hati tanganku. Yuk Kak Ina. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan puji-pujian. Sekarang kita mau doa pembukaan. Mari kita bersatu, kita berduduk dulu. Kita tutup mata kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, lalu kita berdoa. Kak James sebentar, adik-adik posisinya berdiri semua ya. Kita akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Semuanya berdiri, kita akan berdoa. Yuk Kak James. Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada minggu pagi ini kami sudah ibadah impa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah impa kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga akan memuji nama Tuhan. Kiranya kami mengerti Tuhan untuk hal-hal yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi. Adik-adik, kita berada di tempat yang berlainan ya Kak James ya. Iya Kak Ita. Tapi kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan ya adik-adik ya. Kita nyanyi Kidung Ceria nomor 339. Berhimpun semua. Ayo adik-adik Kak Ina. Berhimpun semua menghadapmu dan pujilah Dia
adik-adik tetap berdiri. Sekarang kita mau untuk pembacaan Mazmur kita. Pembacaan Mazmur kita hari ini dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi diambil Adik-adik. Alkitabnya adik-adik. Ya betul, diambil Alkitabnya semuanya adik-adik ya. Tetap berdiri tapi ya. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 3 ya adik-adik ya. Kak Ita akan bacakan cetakan yang huruf keluar dan adik-adik akan membaca bersama dengan Kak James yang tercetak ke dalam. Ya, Betul, adik-adik Kak Ita. jelas ya. Betul Kak. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Ya adik-adik, silahkan duduk kembali. Bagaimana Kak James sekarang? Nah, sekarang Kak Ita, kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik. Ya, dari siapa saja Kak James? Yang pertama ada dari Jocelyn dari sektor 14. Lalu yang kedua ada Mignea dari sektor 7. Ya, kita dengarkan ya adik-adik ya, supaya kita bisa dikuatkan imannya lewat pujian teman-teman kita adik-adik gitu ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Anak boleh, anak bodoh, anak cacing, banyak nama, anakku di tangan Satan, anak Tuhan di sarang mereka, panjang umur, banyak utang, panjang hidup, namanya Wah, Kak Ita. James, gimana tadi tuh nyanyiannya, pujiannya adik-adik? Wah, luar biasa Kak. Indah sekali suara-suara mereka Kak. Puji Tuhan ya. Ya. Nah, sekarang
Kak Jim sama Kak Ita mau ngajak adik-adik untuk mengirimkan kesaksian pujian dengan cara bernyanyi juga adik-adik. Lalu menggunakan pakaian yang rapi. Lalu nanti direkam. Minta tolong aja ke papa mama kalian untuk direkam. Lalu kalau sudah selesai, nanti dikirimkan ke kakak layan sektor masing-masing. Kita tunggu ya. Jelas ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan adik-adik dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11. Ya adik-adik ya. Kak Ita ulang. Dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11. Sudah dapat semua? Anak tanggung cepet dong buka Alkitabnya ya kan? Tentu Kak Ita. Nah, yuk kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Gitu ya adik-adik ya. Nah Kak Ita, Ya, gimana Kak James? untuk ayat hafalan itu Ya, jangan lupa dikirim ke kakak-kakak layan di sektor masing-masing paling lambat hari Kamis Kak Ita. ya. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dikirim paling lambat hari Kamis adik-adik. Adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, semangat ya adik-adik, tambah semangat karena kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya ya. Kelas ATK oleh siapa? Kak Kelas James. ATK oleh Kak Esther. Terus Untuk kelas anak kecil akan dibawakan oleh Kak Evi. dan terus Untuk kelas anak tanggung akan dibawakan oleh Kak Noel. adik-adik silakan berdiri semua ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Adik-adik, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan atau sabda Tuhan itu sifatnya kekal adik-adik, terus selamanya menjadi terang untuk langkah kita. Dan kalau kita ikut terang itu, hidup kita bersuka cita adik-adik. Dan semua kita yang membuka hati untuk terang itu akan diberkati. Makanya adik-adik kita nyanyi Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi. Silakan Kak Ina. Sabdamu Abadi seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu semua Harta tak terduga sungguh memberkati yang membuka hati. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti adik-adik bersuka cita. Sebelum kakak cerita tentang firman minggu ini, kakak mau tanya, siapa yang sudah melakukan firman Tuhan yang minggu kemarin yang disampaikan oleh kakak Steven? Ayo, ada yang ingat? Atau ada yang sudah melakukannya? Minggu kemarin dari kitab apa ya? Dari kitab Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kita semua memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan
kita harus selalu siap dalam melayani Tuhan adik-adik. Cerita minggu ini diambil dari kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Adik-adik dibuka dulu Alkitabnya ya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah dapat bacanya, kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Sudah berdiri semua? Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang tata kerajaan sorga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami masih bisa melakukan IMPA online Bapa. Berkati hamba yang akan memberitakan firman-Mu, biarkan apa yang keluar dari mulut hamba hanya seturut akan kehendak-Mu Bapa. Yang Bapa berkati adik-adik Bapa yang akan mendengarkan firman-Mu, biarkan mereka dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupannya Bapa. Dan Bapa ampunilah dosa kami agar kami layak mendapatkan berkat dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kakak ulang ya, dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. 1 sampai 8. Adik-adik tetap berdiri ya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan mengimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak cerita, adik-adik boleh duduk. Nah, kakak mau cerita nih adik-adik. Kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Nabi Yesaya sendiri hidup pada zaman 4 raja adik-adik. Ada raja siapa aja ya? Ada Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Bisa juga disingkat jadi Uyah. Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nama Yesaya sendiri memiliki arti adik-adik. Artinya itu penyelamat Yahweh.
Nah, tema kita minggu ini, aku mau setia. Jadi di ayat 1, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Nah, di sini artinya apa? Setia mentaati hukum. Hukum siapa ya? Hukum Allah. Jadi di bacaan kita ini, yang ayat pertama itu, kita harus mentaati hukum Allah, adik-adik. Di bacaan kita ini, bangsa Yehuda dalam masa pembuangan atau hukuman dari Allah di pembuangan Babel. Karena bangsa Yehuda tidak mentaati hukum Allah, adik-adik. Baik, ayat yang kedua ini kan dibilang di sini memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Artinya apa? Berhenti. Hari Sabat itu berhenti, adik-adik. Atau berhenti maksudnya itu tidak melakukan dosa dan tidak berbuat najis. Kita harus mengingat bersekutu di dalam Tuhan. Contohnya berdoa, membaca Alkitab, dan ikuti IMPA online setiap minggu, adik-adik. Nah, kalau yang ayat 3 sampai ayat yang ke-6 dibilang ada orang-orang asing dan orang-orang kebiri yang mau bersatu atau menggabungkan diri kepada Tuhan. Orang-orang kebiri ini adalah pegawai istana keturunan Israel yang menjadi sida-sida. Mereka ini bisa dibilang orang yang tidak dianggap atau dikucilkan. Akan tetapi Tuhan mau menerima mereka, tidak membeda-bedakan dengan yang lainnya. Nah, Tuhan itu adil, adik-adik. Adik-adik harus juga menjadi pribadi yang adil. Tidak boleh pilih-pilih teman. Misalkan membeda-bedakan kulit, cara berbicaranya berbeda, atau jalannya juga berbeda. Misalkan teman adik-adik ada yang seperti itu. Kita tidak boleh untuk menjauhkannya, melainkan kita harus mengajaknya atau berteman dengan dia. Ya, adik-adik harus menjadi pribadi yang adil, tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, di ayat ke-7 sampai ke-8 di sini dibilang taat dalam bawa persembahan, berbuat kebenaran, dan apalagi ya, mulut adik-adik harus dipakai untuk memberkati, bukan dipakai untuk mengejek teman. Seperti di ayat yang sebelumnya, kan dibilang kita tidak boleh membeda-bedakannya. Misalkan ada teman kita yang cara bicaranya berbeda, kita malah mengejeknya. Kita tidak boleh seperti itu, adik-adik. Kita sudah bisa melakukan, apabila kita sudah bisa melakukannya di dalam kehidupan kita, dibilang juga nih adik-adik di ayat 2, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Artinya karena keselamatan yang kita terima itu sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Dari tema kita, kakak mau tanya, kita apa sih yang bisa kita dapat dalam pembacaan kita hari ini? Kita bisa seperti Nabi Yesaya. Apa ya? Yang pertama, siapa saja bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan, asalkan setia dan taat kepadanya. Yang kedua, Tuhan sendiri yang akan menyatakan keselamatan bagi siapa saja yang mau menerima dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Kesempatan yang ketiga, kesempatan sudah kita terima melalui pengorbanan. Pengorbanan siapa? Pengorbanan Tuhan Yesus untuk
untuk menebus dosa kita. Tuhan memberikan keselamatan kita untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, tugas adik-adik dan kakak harus tetap setia dan taat sampai akhir hidup kita. Mari kita terus tekun dan rajin mengikuti IMPA setiap hari Minggu. Adik-adik jangan lupa juga nih untuk memiliki waktu khusus bersama Tuhan Yesus sebagai bentuk setia dan taat kepadanya. Amin. Ya adik-adik sudah semakin kuat imannya, semakin sayang sama Tuhan Yesus. Sudah dengar firman Tuhan tadi kan? Iya, temanya apa tadi? Adik-adik mengenai apa sih ceritanya? Apa Kak James? Aku mau setia. Ya, coba Kak James ulang. Aku mau setia. Nah, karena itu adik-adik, ayo adik-adik berdiri dulu semuanya. Nah, adik-adik kita mau menyatakan lewat pujian bahwa kita semua mau setia ikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Biar susah, biar menderita, tetap ikut Tuhan Yesus. Karena di ujung nanti kita akan bahagia selama-lamanya ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi Kidung Ceria 225 adik-adik. Saya mau ikut Yesus. Silakan Kak Ina. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Silakan adik-adik duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pada hari ini kita akan dilayanin oleh 2 adik layan dan 1 kakak layan yang baru, Kaita. Yang dari adik-adik layan yang pertama ada dari Valeska di sektor 1. Lalu ada William. Lalu yang terakhir dari kakak layan ada dari Kak Brigit. Mari kita satukan hati, kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita tundukkan kepala adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah IMPA online kami minggu ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Kami juga memohon supaya para pendeta, kakak pelayan sekolah minggu dan pelayan Allah lainnya serta jemaat gereja di sini dapat tetap Engkau berikan kekuatan supaya terus mampu memberi pelayanan terbaik kepadamu. Kami juga ingin memohon kepadamu untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan.
Kiranya Engkau berkati negeri kami tercinta ini, lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala macam virus yang berbahaya. Melecehkan, berisikan, dan niat-niat orang jahat yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Tidak kami lupa juga mendoakan untuk para pemimpin negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya, seturut kehendakan-Mu untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri kami. Yesus, dalam doa saat ini kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami masih bisa bersekolah walaupun secara online. Berkati juga guru-guru kami, berikan mereka kesehatan dan kesabaran dalam mengajar kita. Tolong kami juga agar kami mengerti apa yang guru-guru kami ajarkan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka yang menjaga kami dan merawat kami sampai saat ini, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja, berikan mereka kesehatan, Tuhan Yesus. Tolong kami juga agar kami jadi anak-anak yang nurut dan taat pada orang tua. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Pada rangkaian doa syafaat ini, kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami GPIB Jatipon ya Bapak. Tolong berkati para pendeta, presbiter, dan semua yang berkontribusi dalam pelayanan, serta jemaatku ya Bapak. Kiranya Engkau berkati kami dan sertai gereja kami, serta tutup bungkus dengan kuasa kudus-Mu, sehingga dapat bertumbuh di dalam-Mu. Juga pelayanan di gereja-Mu ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak, kami juga ingin mendoakan mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Ada adik Neil dan Joy, sektor 9, adik Yemima, sektor 3, adik Emma dan Monica, sektor 12, adik Kenzo, sektor 3, dan juga adik Luther Tobing yang sedang berada dalam proses pemulihan. Bapak, kiranya Engkau berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga kami berpengharapan kepadamu sebagai dokter agung kami untuk menyembuhkan mereka ya Bapak. Kami juga ingin mendoakan untuk adik Layan dan kakak Layan yang bersuka cita atas penambahan usia mereka Bapak. Ada Kak Vivi, adik Edgar Matthew, sektor 7, adik Kanaya Atira, sektor 4, adik Clarissa Josephine, sektor 13, adik Archilles Rudiano, sektor 4, dan juga adik Mikaela Naomi Tapemawa dari sektor 3 ya Bapak. Terima kasih atas penambahan usia yang boleh Kau berikan kepada mereka. Kiranya di usia mereka yang sekarang, mereka dapat bertumbuh semakin matang di dalam-Mu, dan Engkau juga tutup bungkus mereka dengan kebenaran-Mu, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi sekitar mereka ya Bapak. Tak lupa kami juga mendoakan untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai dengan sektor 16 yang telah membukakan pintu rumah dan pintu hatinya untuk kami ya Bapak, meski kami belum dapat beribadah di kediaman mereka karena pandemi COVID-19 ya Bapak. Kiranya Bapak berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, kesehatan mereka, pekerjaan, keluarga,
Dan kiranya Bapak juga mencukupkan kebutuhan mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya. Inilah rangkaian doa syafaat yang kami panjatkan melalui nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Tentunya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Bagaimana caranya Kak James? Nah, adik-adik, caranya yang pertama nih, kita bisa scan QR code dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, dan lain-lain. QR code-nya yang ini nih adik-adik nih, yang ada di bawah. Oke, sudah kelihatan? Nanti jangan lupa minta tolong papa mamanya ya kalau kalian nggak ngerti. Lalu jangan lupa nih yang penting nih, mengganti 2 angka terakhir dengan angka 11. Contohnya gimana Kak James? Contohnya begini Kak Ita. Nih, jika adik-adik ingin memberikan persembahan sebesar Rp5.000, maka bisa diketik 5011. Ingat, 2 angka terakhirnya diganti angka 11. Itu ya adik-adik ya. Terus cara yang kedua, jangan lupa adik-adik mengumpulkan persembahan di celengan yang sudah ada di adik-adik ya, yang diberikan pada saat Paskah bulan April yang lalu. Betul Kak Ita. Adik-adik nanti setiap akhir bulan persembahannya diberikan ke gereja melalui orang tua adik-adik ya. Bisa juga dimasukkan ke kotak persembahan saat ibadah luring atau ke kotak persembahan di kantor gereja adik-adik. Kalau orang tua adik-adik lagi tidak bisa ke gereja, ada cara lain. Adik-adik bisa hubungi kakak-kakak, ya Kak James ya. Betul Kak Ita. Untuk membantu memberikan persembahan ke gereja. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop dan ditulis Pelkat PA, nama adik layan, sektornya sektor berapa. Gitu ya adik-adik ya, cukup jelas kan? Jelas Kak Ita. Nah, sambil memberikan persembahan, adik-adik, kita kan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Tuhan sudah lebih dulu loh memberikan kepada kita yang terbaik. Kali ini lewat pujian Tuhan Yesus bilang apa Kak James? Dia memberikan kidung yang baru untuk kita semua. Ayo Kak Ina. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita sekarang mau berdoa, menyerahkan persembahan tadi kepada Tuhan Yesus ya.
Kita mohon supaya Tuhan Yesus mau menerima, memberkati, supaya persembahan adik-adik berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayo adik-adik, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang maha kasih, terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu, karena pemberian-Mu, kami mendapat kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu. Tuhan, berkatilah agar persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di Warta Pelkat PA. Yang pertama-tama, kita mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik tadi yang telah melayani sebagai pendoa syafaat dan yang sudah memberikan kesaksian pujian, yaitu dari pendoa syafaat ada dari Valeska dari sektor 1. Lalu ada William. Ya, kalau yang memuji Tuhan, kita berterima kasih juga kepada Jocelyn, adik Jocelyn sektor 14 dan adik Mini sektor 7. Lalu yang kedua, kita juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan IMPA minggu lalu. Luar biasa adik-adik. Video ayat hafalan bisa dilihat setelah Warta Pelkat PA atau di akhir video IMPA hari ini adik-adik. Ya, jadi adik-adik bisa lihat semuanya ya. Ya Kak James? Betul Kak Ita. Yang ketiga Kak James. Lalu yang ketiga, kita ada latihan menyanyi bersama Pelkat PA GPIB Jatipon. Nih, seperti yang di bawah sini. Ada flyernya ya Kak James ya. Iya, adik-adik bisa lihat. Lalu yang keempat, kita ada Bible Virtual Tour akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 jam 9.30 sampai jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan adik-adik dapat mendaftarkan diri loh adik-adik ke Kak Ratna dan Kak Bara seperti video teaser yang ditampilkan ini. Shalom sahabat Alkitab. Musim Alkitab mengadakan virtual tour loh. Mau tahu gimana serunya? Yuk langsung aja segera daftarkan gereja, sekolah, dan komunitas kamu. LAI Alkitab untuk semua. Ayat 1 ayat 17. Markus 1 ayat 17 berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku kepada mereka, kamu akan menjadikan manusia. Yesus berkata kepada mereka, Markus 1 ayat 17. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadiku penjala manusia. Terima kasih sangat. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala
manusia. Markus 1 ayat 17. Nah, adik-adik, kita berada di akhir ibadah kita ya adik-adik. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak pernah berakhir ya adik-adik. Kita terus ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Kak James, Kak Ita mohon adik-adik untuk berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Nah, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Mari Kak Kak Ina. James, ya. Kalau kita berada di tangan Tuhan Yesus, keadaan kita bagaimana Kak James? Kita pasti aman dalam pelukannya Kak Ita. Aman, ya. Terus kalau kita ada di dalam kasih Tuhan Yesus bagaimana Kak James? Pasti kita bahagia Kak Ita. Iya betul. Dan kita akan mendengar siapa adik-adik? Kak James aja deh, Kak Ita nggak dengar suara Alasi adik-adik akan jawabannya. dengar lagu Berdu Malaikat dari negeri mulia. Iya benar, yang penuh dengan damai sejahtera. Sejahtera. Mari adik-adik dengan penuh sukacita, jangan turun sukacitanya ya. Walaupun kita sudah di akhir ibadah. Kita nyanyi Kidung Ceria 237 adik-adik. Selamat di tangan Yesus. Silahkan Kakak Ina. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang telah kerjaan sorga, terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Jangan memberkati kami ingin menjadi pribadi yang setia dan taat terhadap firman-Mu. Biarkanlah kami bisa bertemu kembali di Impa minggu depan dengan sukacita, dengan pribadi yang lebih baik lagi Bapak. Yang Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.